1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Mataram dengan NIM 24011121111 pada hari ini, Senin tanggal 28 April tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah dengan subtema Ayo Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna dengan model pembelajaran Project Based Learning atau dikenal dengan PJBL pada kelas 5 SD Negeri Lokon, Desa Mujur, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mohon kiranya untuk dosen penguji dapat memberikan saran dan kritikannya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning student. Good morning, teacher. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Semangat. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan mulai pembelajaran kelas 5 PAI, yaitu tentang lebih dekat mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Ibu akan absen terlebih dahulu. Mungkin ada teman kalian yang tidak masuk atau sakit. Ibu absen. Hilmi, Arman, Daya, Beli, Aini. Yang perempuan semuanya hadir? Yang laki-laki semuanya hadir? Siapa yang tidak hadir? Zikri. Kenapa Zikri tidak hadir? Sakit. Kita doakan semoga Zikri cepat sembuh, nggih. Sekarang kita akan mulai berdoa terlebih dahulu supaya hari ini pembelajaran kita berjalan lancar dan berkah juga, dan semoga kita menjadi anak yang soleh-solehah. Ica, mana Ica? Maju Ica. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ica, silakan duduk di tempat. Ica, nggih, terima kasih.
Sekarang supaya kita menanamkan rasa spiritual kita akan membaca surat Al-Maun terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh Arman Maulana. Maju, Man. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzi fihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Terima kasih Arman, silakan duduk kembali ya. Supaya kita mengingat pembelajaran yang kemarin, kita pernah belajar tentang materi menyayangi anak yatim yang terkandung dalam surat Al-Maun yang tadi kita baca itu, Ar-Ra'aital Ladzi. Sekarang kita akan membahas pelajaran kelas 5 pada hari ini, yaitu tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah dengan subtema yaitu ayo mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang bisa menjawab, apakah kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Coba Arman. Bisa? Yang Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Bagus, terima kasih untuk Arman. Tos dari jauh. Coba siapa lagi yang bisa apa arti dari Asmaul Husna? Nah, Mada. Nama-nama Allah yang baik. Bagus, tos dari jauh. Coba siapa lagi yang bisa Asmaul Husna apa artinya? Sarah? Nama-nama? Nama-nama Allah yang baik. Bagus, tos dari jauh. Siapa lagi yang bisa? Asmaul Husna itu apa? Baca. Bagus, tos dari jauh. Bagus, terima kasih. Okay. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Siapa yang tahu ada berapa Asmaul Husna itu? Berapa? 99 nama. Tapi yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada 5, nggih? Ada 5, yaitu Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Sebelum Ibu paparkan tentang materi pada hari ini, Ibu akan memberitahu kalian tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu memahami apa arti dari Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Mumit, Al-Ba'is, Al-Muhyi, dan Al-Muhyi. Dan yang kedua yaitu bagaimana supaya kita bisa meneladani setiap harinya supaya kita mempunyai sifat Asmaul Husna. Hari ini Ibu akan jabarkan hal-hal yang akan dinilai pada hari ini, yaitu pertama itu akan bagikan kalian kelompok. Insya Allah menjadi 5 kelompok, satu kelompok itu 4 orang. Ibu akan nilai yaitu kekompokan kalian, bagaimana partisipasi kalian kepada kelompok kalian masing-masing. Kita juga akan bermain game, kita akan membuat karya, membuat karya, di setiap kelompok nanti. Terus ada nanti yang namanya LKPD. Ibu akan kasih LKPD masing-masing 1 orang, Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk hebat. Hebat. Kalian hebat. Udah. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kelas 5 mobil bagi surat tambahan kepada Allah yang akan membantukan ketika kita bisa diberikan uang pilihan untuk masuk neraka dan masuk surga. Maka semoga Allah memberikan jalan agar kita masuk surga. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum. Nah, tadi kita sudah melihat video tayangan pembelajaran Asmaul Husna, yaitu ayo mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Berarti ada bayangan-bayangannya. Kalian insya Allah paham, geh? Apa artinya Al-Qawi, Al-Mumit? Sekarang coba kita tes, geh? Coba siapa yang bisa apa saja yang dibahas tadi itu? Video pembelajaran yang tadi itu apa saja yang dibahas? Bagus. Coba apa artinya Al-Qawi? Siapa yang bisa? Coba Oca. Bagus. Tos dari jauh. Coba siapa lagi yang bisa? Al-Mumit. Al-Mumit. Bagus, toh Dingga dari jauh. Siapa lagi yang bisa? Al-Bais. Bagus, toh dari jauh kita. Siapa lagi yang bisa? Al-Qayyum. Siapa yang bisa? Bagus, Maha berdiri sendiri. Tos dari jauh, bagus. Sekarang kita akan bermain game terlebih dahulu, nggih. Coba 15 orang. Yang laki-laki semuanya maju. Beli, Zahra, terus Ipa, Nana, Dayah. Coba sebelah sini, Man. Sebelah sini. Di sini cewek. Baris menghadap ibu, nggih. Menghadap barat. Bagian sini cewek, bagian sini cowok. Bisa nggak? Jadi 3 baris. Udah. Ibu sudah buat kartu. Nanti ibu akan bagikan masing-masing 1 orang, nggih. Nanti ibu akan tempelkan kertas manila ini di papan tulis. Terus kalian cocokkan. Tinggal kalian cocokkan. Misalnya Al-Qawi apa artinya? Misalnya bahasa Arabnya Al-Qawi apa bacaannya? Gitu, nggih. Coba ibu ambil ini dulu. Dah. Sekarang ibu akan bagikan kalian. Nanti maju satu-satu, kalian cocokkan, nggih. Kalian cocokkan mana artinya Al-Mumit, mana artinya Al-Bais, nggih. Terus apa bahasa Arabnya, apa bahasa Latinnya, nggih, satu-satu. Dah. Sekarang supaya lebih semangat, coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Kita mulai, nggih. Coba pegang bahasa Arabnya. Nah, maju terlebih dahulu. Lanjut yang bahasa Arab, yang tulisan bahasa Arab. Atau selanjut. Enggak apa-apa. Terus lanjut.
Bahasa Arab udah habis. Sekarang tulisan Latinnya, Arman maju. Maju. Maju lagi. Lalu. Satu lagi. Dah. Bagus, nggih. Maha menghidupkan. Al-Muhyi. Kalau Al-Mumit, Allah Maha matikan. Kalau Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Kalau Al-Ba'is, kalau Al-Qawi, Allah Maha kuat. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian yang sudah berdiri. Sekarang tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat. Kalian hebat. Bagus. Silakan duduk. Terima kasih. Dah. Sekarang Ibu akan lanjutkan. Ibu akan kasih kalian lembar kerja, nggih, untuk mengetahui sikap spiritualnya kalian. LKPD, nggih. Dalam bentuk LKPD, kalian tulis nama kalian, terus nama kelas kalian. Ini masing-masing, tidak berkelompok. Nanti kalau kelompok nanti Ibu buatkan. Ini masing-masing, nggih. Hilmi, oper ke belakang. Manda, oper ke belakang. Sabar. Dah. Sekarang kalian mulai mengerjakan LKPD lembar peserta didik untuk mengetahui sikap spiritualnya kalian, nggih. Tinggal kalian misalnya berziarah ke keluarga yang berduka. SS itu sangat sering. Kalau S itu sering, J itu jarang, TP itu tidak pernah. Kalian tinggal centang, nggih, contreng, nggih. Tinggal centang. Tulis nama kalian masing-masing. Nggih. Nama panjang boleh, nama pendek juga boleh. Hilmi tulis. Ini masing-masing, nggih. Ini sesuai dengan sikap kalian atau kepribadiannya kalian. Berziarah ke keluarga yang berduka. Sangat sering atau gimana? Kalau sangat sering, contreng sangat sering. Aku selalu membantu orang lain. Kalau sering, contreng S. Kalau sangat sering, contreng SS. Jangan lupa tulis nama kelas. Bagus. Kalau udah jadi boleh dikumpulkan. Sekarang aku akan lanjutkan membagikan kalian kelompok, nggih. Tapi cara membagikan kalian kelompok itu dengan cara bermain game, nggih. Coba yang cowok sebelah sini berdiri. Terus yang cewek baris ke sini. Pilih dulu. Ya.
Ibu akan bagikan kalian kelompok, tapi dengan cara main game, ge. Kalau ibu bilang dua orang, berarti kalian berpelukan sama satu orang lagi, berpelukan. Nah, cowok-cowok, cewek-cewek, ge. Coba kita tes. 2. Udah. 4. 3. Nggak apa-apa, yang nggak dapat, nggak apa-apa. Udah. 4. Udah. Itulah kelompok kalian, ya. Nah, sekarang balik, Beli balik sana, Hilmi balik sana, Daya balik sana, Ica balik, hadap sana, ge. Dah sesuai kelompok kalian. Ibu sudah membagikan kalian kelompok. Satu kelompok itu 4 orang, ge. Dan ibu sudah membuat nama kelompok kalian masing-masing. Ini kelompok Al-Qayyum, kelompok Al-Ba'is, kelompok Al-Muhyi, kelompok Al-Mumit, dan terakhir kelompok Al-Qawi. Oke. Kelompok Al-Qawi. Sekarang ibu di sini memegang karton, deh, kertas manila, karton, deh. Kalian bikin karya inovasi atau karya tulis tentang misalnya Al-Qawi atau Al-Ba'is ya, contohnya. Misalnya kelompok Beli Al-Ba'is, berarti apa arti Al-Ba'is? Bikin gambar bahasa Arab atau tulisan Latin Al-Ba'is atau bahasa Arabnya, terus artinya dan contoh perilaku Al-Ba'is nih. Yang pertama yaitu gambar bahasa Arab atau tulisan Latin tapi dihias dengan karya kalian masing-masing, ya. Itu yang satu, terus yang pertama, terus yang kedua artinya, terus yang ketiga misalnya Al-Qawi itu tercantum dalam surat apa, nanti Bu. Yang keempat yaitu contoh perilaku Al-Ba'is, tapi kan masing-masing kan, misal Al-Qawi apa contoh perilaku Al-Qawi, Al-Qayyum apa contoh perilaku Al-Qayyum, deh. Masing-masing bikin karya inovasi, deh. Satu kelompok, satu karton. Berarti Al-Qawi. Kalau kalian dapat Al-Muhyi berarti khusus untuk Al-Muhyi. Ini apa dapatnya? Al-Mumit, berarti Al-Mumit, ge. Harus besar-besar, ge. Hiasi dengan bagus, ge. Gambar, gak pakai bunga atau apa, pohon, boleh apa saja, ge. Al-Mumit, Al-Mumit. Nah, nanti artinya tinggal tulis suratnya saja, nih. Al-A'raf, surat Al-Baqarah. Dalam Al-Qayyum adalah Quran surat Al-Anfal. Ayo kerjasamanya, nggih. Kekompakannya. Ada yang bikin bunga, ada yang bikin hiasan, ada yang bikin kaligrafi. Ibu tempe kelasnya. Ya, hasil karya ini akan ditempel di kelas kalian, ya.
Baiklah, anak sekalian, kalian sudah membuat hasil produk kalian, hasil karya kalian. Sekarang kita akan mempresentasikannya satu persatu ya, satu kelompok maju semuanya, 4 orang. Pokoknya misalnya kelompok Al-Qawi maju semuanya, terus Al-Qayyum sampai seterusnya. Sekarang Ibu panggil kelompok Al-Ba'is maju ke depan. Al-Ba'is artinya Allah Maha membuktikan. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Surat yang membahas Al-Qayyum Al-An'am. Perilaku yang terpuji yang mencerminkan Al-Qayyum. Meyakini kebenaran hari kebangkitan sehingga terbentuk sikap terpuji dan menyenangkan orang lain, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengarang ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia akhirat, terbiasa menampilkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Ya, terima kasih untuk kelompok Al-Ba'is. Tepuk tangan dulu ya meriah untuk kelompok Al-Ba'is. Sekarang Ibu panggil kelompok Al-Qayyum maju ke depan. Al-Qayyum Maha berdiri sendiri, memiliki keterampilan untuk berdiri sendiri, pedulian kepada orang lain. Udah, terima kasih untuk kelompok Al-Qayyum, tepuk tangan. Sekarang kelompok Al-Qawi maju ke depan. Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Surah yang tercantum Al-Qawi adalah surah Al-Anfal ayat 52. Perilaku terpuji yang meneladani sifat Al-Qawiyu. Jika memiliki kekuatan yang berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Terima kasih untuk kelompok Al-Qawi, tepuk tangan untuk kelompok Al-Qawi. Sekarang yang akan maju kelompok Al-Munib. Al-Mu'min artinya Allah Maha mematikan. Surah yang membalas Al-Mu'min. Al-Ghafir perilaku terpuji yang mencerminkan Al-Mu'min. Kita tambahkan yakin untuk beribadah. Terima kasih untuk kelompok Al-Mu'min, tepuk tangan untuk Al-Mu'min. Sekarang yang akan maju kelompok Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Maha menghidupkan. Surat yang membahas Al-Muhyi surat Ar-Rum. Semua karena kekuasaan Allah. Ya, terima kasih untuk kelompok Al-Muhyi, tepuk tangan. Terima kasih. Supaya kita tambah semangat, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk hebat. Hebat. Kalian hebat. Tepuk Asmaul Husna. Al-Qawi artinya Maha Kuat. Al-Qayyum Maha berdiri sendiri. Al-Ba'is Maha membangkitkan. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih untuk presentasinya kalian. Presentasi kalian bagus semuanya, alhamdulillah semuanya benar, betul semua. Ibu sekarang akan menyimpulkan hasil presentasi kalian dan kita sambil menyimpulkan bareng-bareng, ya. Apa artinya Al-Qawi tadi?
Allah Maha Kuat. Allah itu paling kuat di atas segala-galanya. Dan surat yang membahas tentang Al-Qawi yaitu surat Al-Hajj ayat 74, Quran surat Asy-Syura ayat 19, dan Quran surat Al-Ahzab ayat 25, dan terakhir itu surat Al-Hud ayat 66. Dan cara kita meneladani sifat Al-Qawiyu yaitu kita itu tetap selalu punya keberanian, punya keberanian, keteguhan, tidak mudah menyerah, tetap berpegang teguh kepada Allah dan prinsip kebenaran. Terus apa artinya Al-Muhyi? Maha menghidupkan. Allah itu maha menghidupkan. Al-Quran surat yang membahas tentang Al-Muhyi yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 23 dan Quran surat Ar-Rum. Yang tadi ada temannya yang mempresentasikan surat Ar-Rum ayat 50. Cara kita meneladani sifat Allah Al-Muhyi yaitu dengan selalu bersyukur, selalu menjaga kesehatan, melestarikan lingkungan, selalu menebarkan kebaikan, dan selalu menjaga silaturahim, senantiasa selalu membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau Al-Qayyum apa artinya? Allah maha berdiri sendiri, tidak butuh pertolongan orang lain. Tapi kalau kita manusia tidak butuh bantuan orang lain. Terus Al-Qayyum itu suratnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 255 yang tercantum pada ayat kursi. Allahu la ilaha illa sampai akhirnya. Terus surat Toha ayat 111. Untuk perilaku Al-Qayyum yaitu hidup mandiri, hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Itu cara kita meneladani sifat Al-Qayyum. Bertanggung jawab, terus selalu berpegang teguh pada iman kita. Selalu yakin, selalu beriman kepada Allah. Intinya kita tetap yakin kepada rukun iman yang 6. 1 percaya kepada Allah sampai seterusnya. Terus kalau Al-Ba'is apa artinya? Allah maha membangkitkan. Surat yang membahas tentang Al-Ba'is yaitu surat Al-Hajj ayat 7. Tadi juga yaitu Al-Baqarah ayat 213 dan surat An-Nahl ayat 30, Al-Furqan ayat 51. Itu cara kita meneladani sifat Al-Ba'is yaitu menghindari dosa. Pokoknya kita itu disuruh tetap selalu bertakwa. Apa artinya takwa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Selalu melakukan amal baik, selalu berbuat baik. Terus menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kalau arti Al-Mumit apa artinya? Allah maha mematikan. Al-Mumit atau surat yang membahas tentang Al-Mumit yaitu surat Al-Hadid ayat 2, surat Ali Imran ayat 158 dan surat Ali Imran ayat 85. Tindakan yang mencerminkan cara kita meneladani Al-Mumit diantaranya itu selalu menjalankan perintah Allah, sama kayak tadi itu seperti bertakwa, selalu berada di jalan yang lurus dan selalu mengingat kematian. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, baiklah anak sekalian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kalian yaitu Aini. Ayo maju Aini. Ntar dulu ini. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri.
tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Aini, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak sekalian, dengan berakhirnya lagu tadi maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini semoga berkah, amin. Semoga kita dapat mengamalkannya masing-masing, amin. Dan semoga kita menjadi anak yang sukses dunia akhirat, amin. Amin. Dan untuk minggu depan kita akan belajar yaitu tentang aku anak soleh, nggih. Aku anak soleh, bagaimana cara kita menjadi anak yang soleh, terus ciri-ciri anak yang soleh itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari minggu depan. Dan terakhir, tepuk anak soleh, nggih. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Ibu tutup pelajaran pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, nggih. Kalau ada salah kata Ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.